Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah ke-6. Kisah seperti di atas juga terjadi pada Syekh Siri rahmatullah alaih. Ia berkata, aku membeli seorang hamba sahaya wanita untuk berkhidmat kepadaku. Beberapa hari lamanya ia berkhidmat kepadaku, namun ia masih menyembunyikan jati dirinya. Ia memilih suatu tempat khusus untuk sholat. Selesai bekerja, ia langsung pergi ke tempat itu dan menyibukkan diri dengan sholat. Suatu malam, kulihat ia sibuk sholat malam atau sibuk berdoa. Ia berkata, wahai Allah, dengan perantaraan cintamu kepadaku, buatlah ini dan itu untukku. Aku berkata dengan suara keras, wahai perempuan, ucapkanlah dengan perantaraan cintaku kepadamu. Ia pun menyahut, Tuanku, jika bukan karena cintanya kepadaku, dia tidak akan membiarkanmu tidak sholat dan membuat aku berdiri sholat. Syekh Sri rahmatullah alaih berkata, keesokan paginya aku memanggilnya dan berkata, kamu tidak layak berkhidmat kepadaku. Selayaknya kamu hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku memberinya sedikit bekal lalu memerdekakannya. Dari kitab Nazatul Majlis. Kisah ketujuh, Syekh Sri Sakti rahmatullah alaih bercerita tentang seorang wanita. Ketika wanita itu sholat tahajud, ia berdoa, ya Allah, iblis adalah hambamu dan ia dalam genggaman kudratmu. Iblis melihatku, tetapi aku tidak melihatnya. Engkau melihatnya dan engkau berkuasa atas segala perbuatannya. Ia tidak mampu berbuat apapun tanpa kehendakmu. Ya Allah, jika ia menghendaki keburukan kepadaku, maka usirlah dia. Jika ia membuat makar terhadapmu, maka buatlah makar terhadapmu. Ya Allah, jika ia membuat makar terhadapku, maka buatlah makar terhadapnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatannya dan aku mohon pertolonganmu, sehingga aku bisa mengusirnya. Wanita itu terus menangis sampai setelah matanya buta. Orang-orang menasihatinya, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kamu terus menangis, sebelah matamu juga akan buta. Ia menjawab, jika mata ini mata surga, nescaya Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya dengan mata yang lebih baik. Sebaiknya jika mata ini mata neraka, maka kehilangan mata adalah lebih baik. Kisah ke-8, Syekh Abdullah Jila rahmatullah alaih bercerita, suatu hari ibuku meminta dibelikan ikan oleh ayahku. Kemudian ayah pergi bersamaku ke pasar untuk membeli ikan. Setelah membeli ikan, ayah mencari seorang kuli. Kebetulan ada seorang pemuda yang berdiri di situ. Pemuda itu berkata kepada ayah, Tuan, apakah Tuan memerlukan kuli untuk membawa ikan itu? Ayahku langsung menjawab, ya. Kemudian pemuda itu mengangkat ikan ke atas kepalanya dan ikut bersama kami ke rumah. Di tengah jalan terdengarlah azan berkumandang. Maka pemuda itu berkata, penyuruh Allah Subhanahu wa taala telah memanggil. Aku harus berwudu. Barang ini akan kubawa sesudah sunat. Jika kau bersedia, silakan tunggu. Jika tidak, silakan bawa. Setelah berkata begitu, ia menaruh ikan-ikan tadi dengan segera berwudu. Ayahku berpikir, kuli ini sangat kuat keyakinannya. Semestinya aku lebih yakin kepada Allah Subhanahu wa taala daripada dia. Akhirnya ayah pun meninggalkan ikan-ikan itu dan pergi ke masjid. Sesudah sholat, kami kembali ke tempat ikan-ikan itu. Ternyata ikan-ikan itu masih ada di sana. Kuli itu membawa kembali ikan tadi ke rumahku. Setibanya di rumah, ayah langsung menceritakan kisah tadi kepada ibu. Ibuku meminta agar ia ditahan dulu agar ia ikut makan ikan. Setelah itu ia baru boleh pergi. Ketika hal ini disampaikan kepada kuli itu, ia berkata, maaf, aku sedang berpuasa. Ayahku berkata agak memaksa, kalau begitu
petang nanti kamu datang lagi kemari dan berbuka di sini. Qul itu berkata, biasanya jika aku telah pergi, aku tidak akan kembali lagi. Namun kali ini mungkin aku akan pergi ke masjid sebelah. Dan petang nanti aku akan kembali ke sini untuk memenuhi undanganmu. Ia pun pergi ke masjid di dekat rumah. Setelah maghrib ia datang dan makan bersama kami. Setelah makan, kami menyiapkan baginya sebuah kamar kecil untuk beristirahat. Di sebelah rumah kami ada seorang wanita yang lumpuh. Kami amat terkejut ketika melihatnya sudah sehat walafiat. Kami bertanya kepadanya, bagaimana ia dapat sembuh? Ia menjawab, aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah tamumu itu. Ya Allah, dengan keberkahan tamu ini sembuhkanlah aku. Maka aku langsung sembuh. Ketika kami akan menemui itu, ternyata ia telah pergi. Kamarnya masih tertutup tanpa diketahui kemanapun perginya. Demikianlah pembacaan taklim. Marilah kita membaca taklim baik di rumah-rumah maupun di masjid. Semoga kita bisa menyelamatkan dan bisa menyampaikan ke umat surah insyaallah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.